Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Asyul TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah program yang insya Allah bermanfaat, yaitu live interaktif muamalah kontemporer. Tentunya bersama guru kita yang kita cintai karena Allah, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah beliau sudah tergabung dan terhubung pada pagi hari ini. Dan tentunya acara kita pada pagi hari ini itu juga disiarkan di media-media yang tergabung di dalam RTVC, yaitu Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Baik, untuk itu kita sapa dulu guru kita pada pagi hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dan untuk pemirsa semuanya, kami informasikan juga, bagi yang ingin bertanya pada pagi hari ini, itu bisa telepon kita ke nomor 0811 755 0606. Sekali lagi ke nomor 0811 755 0606. Dan bagi yang ingin bertanya perihal waris, kami sangat menyarankan untuk telepon, agar kami mendapatkan informasi lebih lengkap dan detail. Baik Ustadz, izin kita akan baca pertanyaan pertama yang sudah masuk pada pagi hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ana mau bertanya, bagaimanakah hukumnya membuka usaha loket pembayaran cicilan leasing seperti kendaraan, rumah, dan yang lainnya? Keuntungan yang diperoleh oleh si pelaku usaha adalah mendapatkan fee dari setiap transaksi, misalnya Rp3.000. Nah, apakah halal keuntungan yang diperoleh oleh si pelaku usaha tersebut, Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya. Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan riba, dan Allah juga telah mengharamkan hal-hal yang membantu riba itu terlaksana atau terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Rasulullah mengatakan, Allah melaknat orang pemakan riba. Dalam hal ini pihak leasing yang mendapatkan bunga tambahan atas pinjamannya untuk membelikan kendaraan atau rumah. Ya. Kemudian Allah juga melaknat adalah mukilahu, yaitu yang makan ribanya. Dalam hal ini adalah orang yang bertransaksi dengan pihak leasing tadi, ya, di mana dia dipinjamkan uang, sejumlah uang, kemudian dia harus membayar lebih dengan cara cicilan, dan bila terlambat pada waktunya juga dikenakan pertambahan lagi. Kemudian wakati bahu, Allah juga melaknat penulis akadnya, notarisnya. Kemudian wasyahidai, dan transaksi yang berakad dalam transaksi dari kedua pihak atau pihak ketiga menyaksikan menjadi saksi dalam akad riba tadi. Maka semua yang terlibat dalam hal tersebut hukumnya diharamkan, ya, dan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada pertanyaan, dia menerima cicilan, pembayaran cicilan leasing, yang leasing itu adalah riba. Apakah boleh jasa membantu ini? Kalau dia jasanya jasa pokok hutang, tidak ada masalah. Umpamanya seorang berhutang kepada leasing sebanyak 10 juta.
dia dipinjamkan uang 10 juta untuk membeli kendaraan roda 2. Maka selagi dia membayar 10 juta itu melalui Anda, hukumnya halal. Anda membantu membayarkan hutangnya dengan cara memudahkan pembayarannya melalui sistem yang Anda miliki. Ya. Tapi ketika dia harus membayar bukan sebesar cicilan 10 juta lagi. 10 juta yang diberikan pinjaman, kalau masa pembayarannya 1 tahun, hukumannya ada pertambahan 10%. Jadi ada pertambahan 1 juta. Ketika ada pertambahan 1 juta, 1 juta yang terakhir ini haram Anda bantu menerimanya dan menyerahkannya kepada pihak pemberi pinjaman riba tadi. Ketika realnya Anda tidak bisa membedakan orang yang bayar melalui Anda cicilannya itu, apakah dia masih membayar cicilan pokoknya atau sudah membayar cicilan ribanya. Ketika Anda tidak mengetahui, berarti Anda dalam risiko halal dan haram. Dan haramnya bukan haram kecil, mendapat kutukan dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang berakal, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang ada kemungkinan dosa besar, murka Allah turun, dan Allah mengancam pelaku riba itu dengan perang. Dia tentu tidak akan mau perang melawan Allah. Ya, maka sebaiknya jangan melakukan hal tersebut. Rezeki Allah luas. Allah barik. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan Ana punya hutang KPR riba 500 juta. Karena ingin lepas dari riba, Ana jual rumah tersebut 500 juta kepada orang atau lembaga keuangan. Terus kita beli kembali rumah tersebut secara kredit, tanpa bunga dan tanpa denda. Bolehkah hal tersebut Ustadz? Kalau tidak boleh, gimanakah solusinya agar kita bebas dari hutang riba dan tetap memiliki rumah tersebut? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Ya, ini pertanyaannya bagus, luar biasa. Tapi ya akhi, terlanjur berbuat dosa, Anda tetap tidak ingin kehilangan objek aset Anda, juga halal. Ini repot caranya. Ya. Caranya adalah, yaitu karena ini adalah pengelabuan riba atau inah. Kalau Anda jual ke cash 500 juta, Anda hanya boleh membeli dengan tidak tunai dari pihak bank itu 500 juta juga. Tapi tidak mungkin. Ya. Maka lebih baik seorang yang berakal tentu akan menyelesaikan perang melawan Allah, menyelesaikan ribanya, dia jual. Ya. Kemudian dia bayarkan sisa ribanya. Tidak cukup ruang untuk beli rumah, sewa rumah, kontrak rumah jauh lebih terhormat, Anda lebih tenang daripada perang melawan Allah dengan transaksi riba yang Anda lakukan. Wabillahi taufiq. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan perihal waris Ustaz. Saya adalah seorang janda yang tidak memiliki anak. Hanya ada 2 anak angkat Ustaz. 1 laki-laki dan 1 perempuan yang sudah dewasa, yang dinisbatkan ke suami saya. Saya memiliki 6 orang saudara, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Saudara suami saya itu ada 1 orang, beliau adalah laki-laki. Kedua orang tua kami dari pihak sudah tidak ada. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah yang berhak untuk harta warisan dari saya dan suami saya Ustadz? Yang kedua, apakah anak angkat saya mendapat warisan? Dan yang ketiga, jika tidak dapat, apa hukumnya jika saya tetap memberikan harta warisan ke anak angkat saya? Syukron Ustaz, jazakallah khair. Anak angkat tidak mendapatkan warisan. Kalau Anda tetap memberikan warisan, berarti Anda melawan Allah. Allah janjikan dalam
akhir ayat waris, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang menentangi Allah dalam ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang sudah Allah buat, ya, Allah sediakan untuknya neraka dan baginya adalah azab yang menghinakan. Itu. Kalau Anda mau memberi hibah, silahkan. Kalau ditanyakan sekarang, siapa yang berhak menerima warisan saya atau suami saya, warisan itu ada pembagiannya bila seseorang wafat. Bila belum wafat, tidak ada pembagian waris. Kalau andai si perempuan ini yang wafat, ya ibunya sudah meninggal, maka tentu ahli warisnya adalah saudara-saudarinya. Dia tidak punya anak, ibu sudah meninggal, kakek sudah meninggal, nenek sudah meninggal, maka adalah saudara-saudari kandungnya, saudara kandung 2 bagian, saudari kandung 1 bagian. Adapun suami, Anda tidak menyebutkan status orang tuanya masih hidup, saudara-saudarinya masih ada. Kalau Anda wafat sebelum suami Anda pun dapat sebanyak 1/2 dari harta Anda. Misalnya untuk saudara-saudari. Bila suami Anda yang lebih dulu wafat, Anda juga berhak mendapatkan 1/4 dari harta suami. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya Ustadz begini, ada seorang laki-laki Ustadz, karena ini orang awam, dia baku suka sama ahwat Ustadz. Nah, ahwat ini minta dinikahi dengan, kalau tidak salah itu minta 5 juta maharnya Ustadz. Kemudian ihwa ini karena tidak bisa penghasilannya termasuk pas-pasan Ustadz, tidak bisa terlalu menabung uang. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bisakah saya mintakan zakat ini untuk biaya pernikahannya teman ini Ustadz? Biaya pernikahan atau mahal? Biaya pernikahan Ustadz, karena orang Sulawesi itu Ustadz maharnya sedikit, cuma uang pendeknya biasa yang banyak, atau termasuk mahar atau bagaimana itu Ustadz? Tadi boleh. Dengan angka Boleh. minimal, kalau 5 juta itu minimal di daerah itu boleh. Di sini Ustadz sampai 50 juta biasanya, sampai 100 juta Tanya juga ada. saya minimalnya berapa Minimal, orang nikah di situ? Minimalnya rata-rata 50 juta Ustadz. Minimal rata-rata. Iya. Sedangkan si perempuan minta 5 juta atau 50? Ini mungkin karena dia sudah baku suka sekali, jadi menurut kabar minta 5 juta Ustadz. Ya 5 juta boleh. Kalau Iya, itu boleh minimal. Ya, seumpah. Kalau di daerah lain minimal Ustadz, 1 seumpah. juta diberikan zakat. Oh ya Ustadz, seumpamanya ada yang sampai puluhan juta begitu Ustadz, kemudian ihwanya tidak punya uang juga, boleh dimintakan juga zakat untuk biaya pernikahannya itu Ustadz. Suruh ikhwannya pergi ke daerah lain yang biaya nikahnya ada 5 juta, yang 45 jutanya berikan kepada dia untuk dia berusaha mencari rezeki Allah yang halal modalnya. Lebih baik daripada nikah dengan 50 juta setelah itu nganggur, punya utang banyak berlipat. Oh, na'am Ustadz. Jazakumullah khairan. Wajazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya adalah pemilik usaha skincare dan akan mengadakan event mencari ambasador. Kami memberikan persyaratan kepada peserta yang mengikuti acara kami itu untuk membeli 1 paket skincare kami untuk mereka gunakan dan hasilnya termasuk dalam penilaian. Yang menang akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Tidak ada masalah. Boleh. Baik Ustadz, syukron, jazakallah khair. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustadz, bagaimanakah hukumnya
jika saya membuat video promosi paket umroh di dalam masjid, terutama di Masjidil Haram? Syukron Ustaz, jazakallah khair. Kalau paket umrohnya gratis, boleh. Tapi kalau paket umrohnya berbayar, berarti Anda berdagang. Membuat konten dagang dalam rumah Allah tidak dibangun untuk dibuat padanya konten dagang. Maka ini termasuk yang didoakan oleh Nabi, ucapkanlah la arbahallahu tijarata. Nabi menyuruh kita yang melihat ini untuk mengucapkan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam usaha dagangmu. Allahumma amin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimanakah hukumnya ketika saya ingin mendaftar haji plus, Ustaz? Masa tunggu sekitar 6 tahun dengan biaya menggunakan dolar. Contoh, haji dengan biaya 25.000 dolar. Kemudian DP-nya sekitar 5.000 dolar. Akan tetapi saya pembayarannya menggunakan rupiah, Ustaz. Dan pelunasannya juga dengan rupiah. Hanya saja nilainya mengikuti dolar pada saat itu. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Syukron jazakallah khair. Boleh. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya memiliki sawit sekitar 2 hektar yang kemudian saya gadaikan. Selama masa gadai, hasil dari sawit tersebut dimanfaatkan oleh orang yang memberikan hutang, Ustaz. Nah, bagaimanakah hukumnya ini, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ini namanya riba, di mana pemberi pinjam uang mendapatkan keuntungan selama uangnya belum dikembalikan. Dia menikmati barang gadaian tersebut tanpa bayar sewa. Kalau dia ingin yang halalnya, ya silahkan pegang sebagai jaminan. Kalau ada hasilnya, ambil, kurangi utang pemilik sawit tadi. Bila tidak dikurangi, ini adalah manfaat ribawi. Baik, syukran jazakallah khair. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa, bagi yang ingin bertanya perihal waris dan yang lainnya, itu bisa telepon kami ke nomor 0811 755 0606. Sekali lagi ke nomor 0811 755 0606. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, apakah hukumnya tukar menukar emas Ustadz? Kemarin istri saya tukaran emas dengan temannya berupa cincin, yang mana secara nilai berbeda Ustadz. Syukron jazakallah khair. Tukar emas dengan emas yang dilihat bukan nilainya, tetapi adalah gramasi, harus sama. Walau nilai pembuatan yang satu lebih tinggi, tapi gramasinya harus sama, 10 gram dengan 10 gram, 5 gram dengan 5 gram, dan seterusnya. Kedua, harus yadan biyadin. Cincin yang satu diserahkan, cincin yang satu diterima. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, izin bertanya tentang barang yang dimana pemboikotan produk dari Yahudi. Kemarin fatwa MUI Haram menggunakan produk yang menggunakan agresi Israel ke Palestina. Ana sebagai pedagang makanan, beberapa bahan pokok harus menggunakan produk-produk tersebut Ustadz, untuk tetap mempertahankan cita rasa masakan dagangan Ana. Apakah Ana berdosa Ustadz jika tetap menggunakan bahan-bahan tersebut? Syukur Ustadz jazakallah khair. Dia tidak haram hukumnya, cuman dihimbau untuk tidak menggunakan. Ya, kalau cita rasanya turun, ya turunnya jauh. Kalau turunnya dikit, itu biasa aja sih. Orang terkadang menurut Anda menggunakan bahan baku X lebih enak cita rasanya. Menurut orang, ya, menggunakan bahan baku Y lebih enak. Menurut yang ketiga, menggunakan bahan baku Z lebih enak. Itu yang dikatakan oleh pepatah Arab, laula ikhtilaful anzari lama baratis sila. Kalau bukan karena adanya manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda cita rasa, ya, maka tentu barang tidak akan laku. Tapi ada berbeda-beda. Ada yang suka pedas,
ada yang suka manis, ada yang suka sedang, ya, maka buat aja. Jangan berdosa sih tidak, saya katakan tidak, akan tetapi saudara Anda kaum muslimin dibunuh, rumahnya dihancurkan, lalu Anda membeli produk yang dengan produk itu mereka yang penghancur saudara Anda itu mendapatkan keuntungan. Kira-kira kalau Anda yang dihancurkan rumah Anda oleh mereka, anak-anak Anda dibunuh oleh mereka, lalu ada orang yang beli tersebut, bagaimana perasaan Anda? Yang belinya malah saudara dekat Anda atau teman dekat. Hilang persaudaraan, hilang pertemanan. Konsekuensi persaudaraan, konsekuensi pertemanan adalah Anda membantu ketika dia sulit. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya akan 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara akad kerjasama? Misal, saya punya produk madu dan saya ingin jual ke toko madu. Saya ada 2 akad. Pertama bayar cash dan juga bayar tunda. Bagaimana sistemnya Ustadz? Terus kalau bayar cash ini ada jangka waktu harga tetap sama, apakah boleh Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, Apa yang harga tetap sama? pada saat pembayaran cash, di situ ada jangka waktu tapi harga tetap sama Ustadz. Apakah diperbolehkan? Ada jangka waktu maksudnya. Cash tapi ada jangka waktu. Nah, Ustadz. Di sini pertanyaan seperti itu Ustadz. Saya tidak paham. Kalau cash nggak ada jangka waktu. Ini uang, ini barang. Ini barang ambil, sini uang. Nggak ada jangka waktu. Kalau ini barang sore bayar, itu bukan cash namanya. Tunda sekitar 6 jam. Tunda. Baik Ustaz. Jika di sini dimaksudkan adalah pembayarannya itu tunda dengan jangka waktu yang ada tapi pembayaran tetap sama, apakah boleh Ustaz? Boleh, lebih murah lagi lebih bagus. Kalau bayar sekarang harganya 10 juta. Bayar nanti sore 9 juta. Itu lebih bagus. Baik. Masya Allah. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Jika pihak toko tidak sanggup lagi membayar setelah sudah jatuh tempo dan ada 2 keadaan. Pertama, barangnya belum habis. Yang kedua, sebagian barang habis. Bagaimana cara membatalkan akadnya Ustaz? Dan apakah kita membatalkan akad ini mendapatkan pahala? Pertanyaan selanjutnya, apakah jika setiap sudah jatuh tempo pembayaran, pihak toko belum bisa bayar barang kita dan kita memberikan lagi waktu tenggang untuk mereka membayar? Apakah selama kita memberikan tenggang waktu itu bernilai pahala untuk kita Ustaz sebanyak jumlah nominal barang yang kita jual? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Yang kedua apa? Yang pertama udah, yang kedua apa? Yang kedua, jika pihak toko tidak sanggup lagi membayar setelah sudah jatuh tempo dengan 2 keadaan, barangnya belum habis atau sebahagian barang yang habis. Bagaimana cara membatalkan akadnya Ustaz? Dan apakah kita membatalkan akad ini mendapatkan pahala? Ya, ketika belum habis, barang masih ada, tapi dia tidak mampu membayar. Ya, tergantung Anda apakah di awal transaksi membuat persyaratan atau membuat penjaminan atau tidak. Kalau di awal transaksi ada akad umpamanya, pada saat Anda tidak mampu membayar, akad batal. Kalau akad batal, Anda ambil barang Anda semuanya dan Anda tentu nggak dapatkan uang dari dia. Kalau Anda sudah Anda terima sebagian, Anda kembalikan uangnya. Atau yang sudah laku, selesai, dia bayarlah dengan harganya, sisanya Anda ambil, ya, batal jual beli. Itu kalau ada di awal akad. Ya. Atau bentuk yang lain, Anda minta barang jaminan. Kalau dia tidak mau memberikan barang jaminan, Anda katakan, ya udah, Anda beli ini, madu ini sekalian jadi barang jaminan. Apa artinya? Jika dia tidak mampu membayar uang prestasi, Anda ambil barang jaminan. Cuman kalau barang jaminan Anda masih penuh, iya. Tapi kalau sudah berkurang, tentu dia wajib membayar sisa yang kekurangannya. Ya, maka yang sebaiknya, kalau Anda, walaupun orangnya jujur,
walaupun terangnya jujur. Karena ini bisnis, Anda kan bukan mau kerugian, mau keuntungan. Ya, maka sebaiknya cash. Kalau tidak mau cash, minta barang jaminan. Ya, minta barang jaminan sehingga ketika Dewan Prestasi barang jaminan Anda eksekusi untuk Anda ambil piutang Anda. Bila tidak, ya tawakal Allah, semoga Allah memberikan pahala, tapi dampaknya usaha Anda tidak bisa berjalan. Anda tidak punya cash flow, tidak punya dana untuk memutar, membuat barang, membeli barang lagi, karena pihak yang membeli dari Anda semuanya mangkrak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya tentang zakat Ustaz. Ustaz, saya punya sawah yang sebentar lagi insya Allah akan panen. Berapa kilo padikah keluarkan zakatnya Ustaz? Syukran jazakallah khair. Beras bukan padi, karena orang makan beras bukan padi. Sekitar 700 kilogram beras minimal panen, ya itu dikeluarkan 10%, 70 kilo untuk zakat. Andai untuk pengairannya Anda tidak beli air. Kalau Anda beli air 1/20-nya, berarti 35 kilo yang Anda keluarkan. Kalau panen Anda 700 kilo dan kelipatannya. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya membuka akun bank konvensional untuk kebutuhan transfer saja? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Membuka akun di bank konvensional, di sana ada persyaratan yang berbunyi yang Anda tanda tangani dan Anda setujui. Kalau Anda tidak terbit, tidak bisa akun Anda dibuka, yaitu bahwa pemilik akun mendapatkan bunga atau pertambahan dari simpanannya. Kalau simpanannya untuk tabungan 2%, kalau berbentuk deposito sekitar 6-7% atau 8%. Dan itu semuanya riba. Maka ketika Anda buka itu, hukumnya riba. Anda berdosa terus. Ya, sampai Anda tutup pernyataan itu, Anda sobek kertasnya, ya, kertas yang Anda tanda tanganin pada waktu Anda mengajukan pembukaan rekening. Karena Anda membuka berarti Anda buka pintu riba. Ya, dan dosa riba terus berjalan. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, alhamdulillah nih terlalu banyak pertanyaan hari ini, Masya Allah. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah yang ada di Bengkulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada orang beli suatu barang tapi belum ada di toko tersebut. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ada orang ingin beli tapi tidak ada, ya jangan jual. Kalau Anda mau, tinggal Anda janjikan, saya cari dulu Pak, Ibu, nanti kalau sudah ada, sudah saya di tangan saya, ya saya hubungin Bapak Ibu kembali, tolong tulis nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungin. Nanti kalau sudah ada saya hubungin dan Bapak Ibu sudah tidak perlu, tinggal bilang mohon maaf kami nggak jadi beli, nggak ada masalah bagi saya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya tabungan pendidikan yang di dalamnya disertakan dengan asuransi? Pada kasus ini vendornya adalah syariah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Vendor apanya? Ya Ustaz? Vendor apanya yang syariah? Sepertinya vendor dari tabungan pendidikan itu Ustaz. Dia menabung di bank syariah, begitu kah? Di sini hukum tabungan pendidikan yang di dalamnya ada disertakan asuransi. Vendornya syariah. Iya, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau dinabung di bank syariah, akadnya tidak ada pertambahan, kemudian include dalamnya asuransi, ya, tak ada masalah. Nanti yang akan didapat oleh anaknya bila menyelesaikan satu bila masuk satu
periode pendidikan, dia dapatkan uang sebesar yang ayahnya dahulu setorkan. Hukumnya boleh. Bila dulu ayahnya setorkan, terakumulasi 100 juta, dia terima 100 juta saja, tidak boleh ada pertambahan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khair. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya adalah seorang yang memproduksi pembuatan booth ataupun panggung untuk acara seminar, pameran, ataupun produk launching, serta hal yang lainnya, di mana itu yang digunakan oleh perusahaan yang kemungkinan ada musik di dalamnya. Apakah boleh Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Ya, bila acara kegiatan eventnya adalah event yang halal, ya, launching barang yang halal, hukumnya tidak ada masalah Anda buatin. Kecuali kalau mereka mengatakan buatkan di situ tempat di mana organ tunggalnya bisa posisinya. Itu baru Anda katakan, saya tidak akan buatkan. Saya buatkan stage atau panggung yang biasa, normal, ya. Kalau ada yang musik segala macam, itu kalian yang ngatur, saya tidak akan buatkan. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Wabillahi taufiq. Baik. Sepertinya ada telepon masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Ibu? Yang berangkat di Aceh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya Ustaz, Ana dulu, Ana sekarang udah pensiun. Dulu Ana gaji-gaji Ana di bank konvensional. Di situ ada tambahan. Ada kalau tambahan. kalau kita kena gaji di situ karena kita nggak ambil dulu. Jadi kalau ada situ ngendap ada tambahan tiap bulan kah? Alasannya mungkin udah rambah kayak gitu. Jadi saya mau pindah nomor darawan dikasih. Jadi sekarang anak ada pensiun, anak ada tingkat. Jadi tambahan itu anak tiap bulan Anda keluarkan berikan kepada orang miskin. Apa boleh itu Ustaz? Kalau Ibu berikan kepada orang miskin setelah ditutup rekeningnya Ibu. Tapi bila rekeningnya masih ada, itu tetap dosanya masih ada. Maka sekarang tutup rekeningnya, buka di bank syariah, kemudian hitung bunga-bunga yang selama ini diterima, berikan kepada fakir miskin. Itu betul. Ya. Oh ya, gitu. Sekarang dia ada sertifikat. Ya, makasih Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang ada di Aceh yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Dan juga bagi yang bertanya, silahkan telepon kita ke nomor 0811-755-0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Saya adalah seorang pedagang, membeli gamis seharga 130.000. Kemudian saya menemukan cacat di tangan gamis tersebut. Karena barang tidak ada tukarnya, oleh pihak toko tersebut saya dikasih keringanan harga 20.000. Saya menjual gamis tersebut seharga 150.000. Ternyata gamis tersebut yang cacat di tangannya itu bisa diperbaiki. Pertanyaannya saya terhadap keringanan harga yang 20.000 tersebut, apakah harus saya kembalikan ke pihak toko? Ustaz, syukron, jazakallah khair. Tidak, itu memang sudah milik Anda. Ya, maka ini kesempatan bagi pedagang cari barang cacat, perbaiki, jual dengan harga yang sudah diperbaiki. Baik, syukron, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah hukumnya menggunakan anggunan atas nama orang lain? Seperti menggunakan SK milik orang lain sebagai jaminan transaksi pinjaman di koperasi. Dan bagaimana landasan hukumnya? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Kalau pinjaman di koperasi ada pertambahan, maka itu hukumnya riba. Yang meminjam dimurkai Allah. Koperasi yang memberikan pinjaman diperangi Allah. Karena mereka bertransaksi riba. Yang membantu cairnya riba dengan meminjamkan SK dimurkai Allah dan diperangi Allah dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla karena membantu orang melakukan dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, syukran, jazakallah khair. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, membeli buku kuliahan fotokopian bagaimanakah hukumnya Ustadz? Jika haram, apakah yang sudah difotokopi sudah terlanjur ini, apakah boleh dipergunakan? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Dia haram bila di buku itu tertulis bahwa hak cipta dilindungi. Ya. Maka lalu bagaimana caranya? Anda keluarkan hak royalti dari pemiliknya sekitar 20% dari harga pasaran. Harga pasaran buku 200.000 berarti 40.000. Keluarkan 40.000, berikan kepada fakir miskin, niatkan atas nama sedekahnya, atas nama pemilik royaltinya. Bila Anda tidak mungkin bisa menemukan pemilik royaltinya itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam Boleh keadaan. dipakai, maaf. Dan buku boleh dipakai setelah itu. Masya Allah. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya menjual barang bal second yang jumlahnya di dalam bal tersebut bisa diperkirakan? Dan apakah hukumnya orang yang membelinya? Syukur Ustadz, jazakallah khair. Ini mengandung riba besar. Dan hukumnya pelakunya berbuat dosa, membeli yang diharamkan dari Allah dan Rasulnya. Nabi-Nya mengatakan melarang jual beli yang tidak jelas. Ini barang dalam bal manalah ada jelasnya. Warnanya apa satu persatu, ya, Anda tidak akan bisa tahu. Jenis kainnya apa, model guntingnya seperti apa. Ya, ini menjual. Kalau sering orang mengatakan jual kucing dalam karung, ini jual baju dalam karung. Wallahu a'lam, itu haram hukumnya dan pelakunya berdosa. Walaupun dia rugi. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan lanjut pertanyaan dari Palu, dari Abu Salsabila. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana punya usaha gedung walet dengan modal bangunan lebih kurang 150 juta. Luas tanah 17 meter kali 54 meter. Usaha tersebut butuh waktu tahunan baru bisa memanen kecil-kecilan sarang waletnya. Untuk tanah lokasi tersebut saya serahkan untuk dikelola dan hasilnya bisa diambil penjaga gedung saya itu. Nanti jika ada hasil panen saya berbagi ke dia lagi. Bagaimana hukumnya yang sebenarnya Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Tidak ada lagi manusia yang mau nyewa rumah Anda sehingga walet yang harus Anda berikan tempat nginap di sana. Wallahu a'lam. Banyak kaum muslimin yang butuh tempat tinggal yang murah atau yang sesuai dengan kondisi keadaan setempat. Ya, lebih baik Anda sewakan kepada manusia. Dia mendapatkan tempat tinggal, dia bayar uang ke Anda pun mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan setiap dia membaca kitab Allah di rumah tersebut, Anda terus mendapatkan pahalanya. Setiap dia berzikir di rumah Anda tersebut, tertutup auratnya, Anda mendapatkan pahala dari dia. Ya. Akan tetapi kalau ingin dibuatkan walet tadi, buatkanlah dengan harga murah. Jangan sampai 150 juta rumah. Ya. Kalau Anda buat dengan harga murah, dengan harga 5 juta, seperti umpamanya rumahnya lebah dibuatkan, sehingga dia bersarang di sana, dan Anda panen, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallah khair. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ana seorang PNS. Tapi waktu awal mendaftar dulu, ada satu syarat yang tidak sesuai, yaitu bukti honor 5 tahun. Ana baru honor 1 tahun Ustaz. Karena atasan mau membantu memberikan bukti honor 5 tahun itu, karena itu bahan Ana diterima dan ikut tes. Dan Alhamdulillah Ana lulus jadi PNS. Bagaimanakah status gaji Ana sekarang Ustaz? Sekarang Ana banyak hutang di bank, tidak terima gaji. Tapi ada terima sertifikasi untuk biaya hidup Ana. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Berbohong itu tidak halal kalau Anda dapat gaji atau sertifikasi. Karena
Anda sebetulnya tidak memenuhi syarat tapi membohonginya. Sekarang cara bertobatnya tetap bekerja, kemudian sampaikan ke pihak personalia atau HRD atau Menpan apa namanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, ya, hal tersebut bagaimana solusinya. Kalau harus dikatakan berhenti, rezeki Allah luas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah halal seseorang customer memberikan jamuan makan baik diantar ke kantor juga mengajak keluar pada karyawan di kantor cabang? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Kalau customer itu adalah klien yang dia sebagai owner, ya, dan dia memberikannya kepada owner kliennya, ya, tidak ada masalah. Jadi bila antar oknum, ini yang namanya riswah, ini yang diharamkan karena pasti akan merugikan salah satu perusahaan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, waktu SD dulu di Batam, saya punya hutang 1.000 ke teman saya dan belum dibayar. Dan sekarang saya berada di Sumatera Barat. Yang saya tanyakan, bagaimanakah saya menyelesaikan hutang saya ini Ustadz? Atas jawabannya saya ucapkan jazakallah khair. 1.000 tahun berapa? Waktu dia SD Ustadz. Wallahu a'lam Ustadz. Enggak tahu SD-nya kapan. Kalau saya tahu SD saya tahu saya tahu 81, 87. Orang lain enggak tahu lah SD-nya kapan. Maksud saya tahun itu 1.000 kalau di masa saya SD, 1.000 itu angka yang luar biasa. Saya jajannya hanya sekitar 5 rupiah per hari. Kalau dapat 25 rupiah itu sudah senang sekali. Sekarang uang 100 rupiah aja dibuang-buang oleh anak-anak. Anak-anak tidak mau terima. Dahulu kalau terima 100 rupiah dari orang tua, itu sepertinya udah sanggup lebaran itu, alhamdulillah. Ya. Maka kalau 1.000 rupiah itu konversikan kepada emas pada saat itu. Anda lihat berapa harga emas. Kalau waktu saya SD harga emasnya sekitar programnya 27 ribuan. Kalau 1.000 berarti 0,27. Ya. Sekarang 0,27 itu berapa harga rupiahnya? Mungkin sampai 50.000. Ya. Saya tidak tahu, hitung aja lah. 50.000 berarti Anda tawarkan kepada teman Anda, dulu saya berutang 1.000, sekarang nilainya kalau dikonversi ke emas 50.000. Sekarang saya mau transfer ke Anda. Ya. Kalau dia mau ikhlaskan, alhamdulillah. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair. Sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Halo Bapak, dengan siapa dan dari mana Bapak? Ini dari Riau. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Dari Bapak Agus dari Riau. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Mau tanya ini tadi ada apa? Masalah. Bapak bisa dikecilkan dulu TV-nya dan fokus ke handphonenya Bapak. Wallet, sarang wallet. Mau tanya masalah sarang wallet. Baik, silakan Bapak. Itu kalau usaha sarang wallet itu kan ada bunyi-bunyian itu. Bunyi-bunyian. Yang bunyi-bunyian itu kan tak bisa kita halangi sampai di mana kan sebarannya. Apa itu tak mengganggu sifatnya kebisingan orang-orang sekitar misalnya di atas ada sakit itu kan mengganggu dia, atau apakah kita tidak menzalimi orang itu dengan hati kita? Bagaimana posisi itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Hasilnya kita mendapati
mendapati dari sini, dari menzalimi orang. Kalau seorang itu sakit gigi, sedangkan saya aja kalau sakit gigi susah. Bagaimana orang kita mana bisa mendeteksi tetangga kita sakit gigi, anak aja sakit gimana? Bagaimana tuh Ustaz kalau itu? Sebenarnya kita di Riau ini paling banyak nih Ustaz. Ya Pak, ya Bapak. Bagaimana pandangan Ustaz? Mohon pencerahan aja sebenarnya. Baik. Baik, ya Bapak. Insyaallah saya jawab. Syukuran Ustaz. Ya Allah, baik. Ya, pertanyaan Bapak sangat Masya Allah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, orang rumah dibuatkan untuk manusia disewakan, bukan untuk hewan. Ya, tapi ya, dan wallahu a'lam tentang kehalalan usahanya ini karena ini air liur burung. Kalau burungnya halal dimakan itu tidak ada masalah. Kalau disembelih halal dimakan, air liurnya pun boleh. Tapi ini apakah burungnya halal dimakan atau tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, belum pernah pelajarinya secara khusus. Karena kalau dia tidak halal dimakan, maka air liurnya tidak suci. Air liurnya termasuk najis. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah Anda buang-buang harta dengan harga ratusan juta untuk membangun rumah, ya, gedung. Kemudian kalau ada unsur lain lagi, yaitu unsur di mana menzalimi para tetangga dengan suara-suara yang memekakkan telinga, membuat telinga sakit. Ya, ya, saya tinggal di sekitar pinggiran kota Jakarta, di perumahan, itu subhanallah. Pintu kalau nggak ditutup semua jendela, dan alhamdulillah tidak ada angin ventilasi, tidak ada, sebagai AC ruangannya. Kalau pintu dibuka agar kita dapat angin segar, itu telinga sakitnya bukan main. Ya, motor lewat bung, mobil lewat rong, ada lagi anak-anak muda yang kambung bang, subhanallah, pakai motornya dengan suaranya yang sengaja dibesarkan, itu menzalimi orang. Itu menzalimi orang. Yang tidak bisa diminimalisir seperti motor dan mobil sudah standar, ya, juga tidak diharuskan yang lewat di depan rumah saya harus menggunakan mobil listrik, ya, agar tidak ada polusi, baik polusi udara maupun polusi suara. Ya, sangat terganggu. Tapi apa boleh buat, itu kenyataan hidup di masa sekarang yang harus tetapi yang sengaja mengganggu dengan suara tadi, sebagaimana dia menzalimi orang dengan suara yang mengganggu tadi, Allah akan memberikan balasan yang sama kepadanya. Maka Anda yang mencari rezeki dengan menzalimi orang, dengan seperti tadi, membuatkan bunyi-bunyi yang mengganggu orang. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar bagaimana ada himbauan dari suatu kementerian untuk azan tidak ada memakai pemakaian toa, pengeras suara luar, ya, kecuali hanya azan saja. Adapun pujian-pujian sebelum azan atau zikir setelah sholat atau kajian tidak boleh menggunakan pengeras suara luar ruangan. Itu orang terganggu, padahal yang dibaca pujian-pujian kepada Allah umpamanya, dan zikir setelah sholat, orang terganggu. Apalagi ini suara-suara pemanggilan para hewan-hewan burung tadi. Wallahu a'lam. Tentu hilang keberkahan dalam, andai itu halal rezekinya, tentu keberkahannya hilang karena ada orang yang dizalimi. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khair. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz izin bertanya. Saya punya warisan tanah yang sudah dijual.
Dalam pembagian, saudara dan saudari saya tidak mau dibagi secara syariat. Mohon petunjuk bagaimana sikap saya seharusnya Ustaz dalam menghadapi sikap saudara dan saudari saya. Syukran jazakallah khair. Anda tinggal menyampaikan, dan ketika Anda hitung Anda dapat yang lebih atau kurang. Kalau Anda laki-laki, karena dibagi rata, tentu Anda berkurang hak Anda. Tinggal Anda ikhlaskan. Ya. Kalau Anda perempuan, berarti Anda lebih dari hak Anda. Tinggal yang kelebihannya itu Anda keluarkan, bagikan kepada saudara laki-laki Anda dengan bagi rata. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimanakah hukumnya kalau kita sudah DP pembelian rumah, tetapi ada orang lain yang ingin rumah itu dan membatalkan pembelian dengan ana? Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Syukran jazakallah khair. Dia menjual barang yang bukan miliknya lagi, karena sudah dijualnya kepada pembeli pertama dan sudah bayar DP. Ya, bila itu tetap dilakukan, ranahnya adalah ranah pengadilan. Tinggal Anda polisikan, Anda perkarakan ke pengadilan untuk mengambil hak Anda. Allahu a'lam. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam bersama, dan tentunya itu adalah pertanyaan terakhir pada pertemuan kita kali ini, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, dan tentunya kami memohon maaf atas itu karena waktu yang memisahkan kita. Namun sebelum kita berpisah, izin Ustadz kami meminta nasihatnya pada pagi hari ini. Fadhal Ustadz. Wani wa akhwati fillah, mencari rezeki Allah yang halal, di antara syaratnya agar Anda mendapat keberkahan dari rezeki, mencari rezeki tersebut, bukan dengan menzalimi orang lain, baik lawan transaksi Anda atau orang yang bukan lawan transaksi Anda. Ya, betapa kita lihat sebagian kaum muslimin dengan alasan mencari rezeki Allah, ya, buka tenda, buka gerobak di pinggir jalan raya, jalanan umum, ya, sehingga menzalimi pemakai jalan. Jalan difungsikan untuk lalu lalang, pejalan kaki, kemudian pengendara roda 2 dan roda 4, bukan untuk dagang. Ya, maka dengan keberadaan Anda, mereka terhalangi untuk mendapatkan haknya. Setiap mereka mendoakan, melaknat, Anda tentu akan menjadi rugi dunia akhirat. Rasulullah mengingatkan kita, ittaqul la'anain, hindarilah menjadi orang yang terkutuk. Yaitu kata Rasulullah, orang yang buang hajat, buang air kecil, buang air besar di tempat teduh orang, di halte tempat orang berkumpul, dia memang lagi kebelet ingin kencing dia di sana. Setiap orang yang berada di sana nunggu kendaraan atau nunggu suatu hal yang penting, ya, bau pesing. Setiap dia bau pesing, dia pasti akan mengutuk. Terkutuklah, semoga Allah melaknat pelakunya. Ya. Tentu Anda tidak akan pernah berbahagia hidup. Bila itu Anda lakukan dalam mencari rezeki, tentu rezeki Anda tidak akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat bagi Anda. Hendaklah masing-masing kita takut akan siksaan Allah karena kezaliman yang kita lakukan kepada lawan transaksi atau kepada banyak orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah memberikan waktu dan ilmu pada pagi hari ini. Tentunya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada media-media yang ikut menyiarkan siaran ini yang tergabung di dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia RTVC. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah pembalas segala kebaikan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang ikut berpartisipasi mengikuti program ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan Allah limpahkan rezeki. Semoga kalau saudara kita yang hari ini ke dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan.
Kalau ada saudara kita yang merasa sempit, semoga Allah lapangkan. Dan kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami dari studio mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.